Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Surya RM Sigar, NPM 2020-10-111, MK Ekonomi Moneter. Saya akan menjelaskan mengenai peran bank sentral dan permintaan uang. Yang pertama, pengertian bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah di suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Berikut beberapa kebijakan bank sentral. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral yang bertujuan untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal. Pembelian SBI atau surat berharga ini akan menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan rasio kas. Kebijakan rasio kas adalah kebijakan bank sentral dengan cara membuat perubahan atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank. Maka bank sentral akan menurunkan rasio kas. Kebijakan ini diterapkan pada saat terjadi deflasi. Yang ketiga, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga. Naiknya suku bunga dapat mempengaruhi hasrat masyarakat untuk membeli lebih banyak. Ada beberapa fungsi peran bank sentral. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter. Yang kedua, menciptakan kinerja yang lebih baik bagi lembaga keuangan. Yang tiga, mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, mengakses informasi yang bisa mengancam stabilitas keuangan. Yang kelima, memiliki peranan sebagai jaring pengaman sistem keuangan. Berikut kita masuk ke permintaan uang. Permintaan uang menunjukkan keseluruhan uang yang diminta oleh sebuah perekonomian pada periode tertentu. Secara umum, ada tiga motif yang menggunakan uang. Yang pertama, motif transaksi. Permintaan uang untuk motif ini dapat disebut dengan MDT. Yang kedua, motif spekulasi atau MDS. Yang ketiga, motif berjaga-jaga atau permintaan uang untuk motif ini dapat disebut MDP. Tiga hal yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, pendapatan real. Semakin tinggi pendapatan, permintaan akan uang akan semakin besar. Ini karena konsumsi dan tabungan akan bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan. Yang kedua, tingkat harga umum. Semakin tinggi tingkat harga umum, permintaan dan uang akan semakin bertambah. Ini karena harga barang atau jasa bertambah mahal sehingga dibutuhkan lebih banyak uang untuk membelinya. Yang ketiga, pengeluaran konsumen. Misalnya pengeluaran konsumen pada bulan-bulan menjelang Natal, puasa, atau hari raya lainnya akan bertambah. Akibatnya permintaan uang juga akan bertambah. Berikut adalah multiplier uang. Multiplier uang adalah konsep dalam ekonomi makro yang menggambarkan hubungan antara perubahan dalam pengeluaran agregat dalam perekonomian dengan perubahan dalam output perekonomian. Multiplier uang mengindikasikan berapa banyak perubahan dalam pengeluaran agregat dapat mempengaruhi output dengan pertimbangan pengaruh pengeluaran tersebut terhadap sebagai sektor ekonomi. Yang berikutnya, pengeluaran uang. Pengeluaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Perlu diketahui bahwa ketika membahas pengeluaran uang, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu istilah uang dalam peredaran dan uang beredar. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Uang dalam peredaran merupakan jumlah uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank, baik itu uang logam maupun uang kertas. Sedangkan uang beredar merupakan semua jenis uang yang tersedia dalam perekonomian, termasuk di dalamnya jumlah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang ada di bank-bank umum. Ada beberapa faktor yang memengaruhi naik turunnya pengeluaran uang. Faktor yang pertama yaitu kebijakan bank sentral. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa besar kecilnya pengeluaran uang dipengaruhi langsung oleh bank sentral. Yang kedua, tingkat pendapatan masyarakat. Pada dasarnya, semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan jumlah uang yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar juga semakin tinggi. Berlaku juga sebaliknya. Yang terakhir, selera masyarakat. Apabila selera masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat, maka akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa. Apabila permintaan barang dan jasa meningkat, maka harga juga akan meningkat.
Baik, itulah tadi penjelasan mengenai bank sentral, permintaan uang, dan penawaran uang. Terima kasih.